Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan istri di channelnya istri, yaitu Dewi Evita, ya kan? Nah, di video kali ini ya, kita mau membahas kemarin ada yang tanya berapa tahun Mbak di Taiwan dan Masnya di Taiwan, itu banyak yang tanya ya. Di videonya dia yang review rumah itu. Nah, sekarang kita jawab, kan? Tutup lawangnya, benar. Suara apa? Udah. Nah, perjalanan kami, yuk ngomong kok. Lah sama yang cerita. Yo channel sampean kok. Nah, perjalanan kami itu berawal dari ya dulu kita itu nikah tahun 2014 ya. Tahun 2014 itu bulan 8 itu kita nikah. Habis kita nikah, terus sebenarnya ya nggak mau punya anak dulu, tapi terlanjur kita 1 bulan nikah, habis itu langsung program, alhamdulillah dapat anak, ya kan. Alhamdulillah istri itu hamil, ya kan. Hamil, ternyata kita itu nggak dikasih rezeki anak, jadi anak kita udah nggak ada, prematur itu nggak ada, ya kan. 8 bulan dia ngelahirin, nggak ada. Nah, dari itu kita berpikiran untuk kerja ke Taiwan. Nah, sebenarnya gini ya, pertama itu proses itu lewat PT Pandaan ya dulu saya sama istri itu lewat PT Pandaan, yaitu PT SMC. Sekarang itu masih ada, tapi untuk yang proses Taiwannya itu nggak ada. Yang proses Taiwan itu sekarang ada di PT Jamin Harapan Abadi di Kediri, ya kan. Itu proses ke Taiwan. Kalau yang di SMC itu setahu saya itu prosesnya cuma Hong Kong sama Singapura, kalau nggak salah itu cuma itu. Terus kita itu pertama daftar itu tahun 2015 itu kalau masalah bulannya itu kurang tahu, tapi ingat kami itu habis lebaran Idul Adha habis lebaran Idul Adha itu kita daftar, ya kan, daftar di Pandaan. Terus dia kan di PLK, terus saya itu di rumah nunggu. Kita mulai LDR ya, saya sambil kerja sambil nunggu job itu kita berdua. Terus dikasih tahu lagi ada job suami istri di Padang Golf ya, kalau nggak salah itu Padang Golf. Itu sebenarnya kita ambil, itu bayarnya itu cukup murah sih. Zaman dulu itu satu orang bayar 32 juta. Saya dulu pas waktu pertama daftar itu 32 juta. Jadi tawaran di Padang Golf itu 2 orang 57, enggak 52 kalau nggak salah. 52 kalau nggak 53 itu bayarnya orang tua. Jobnya itu kita tunggu sampai hampir 1 bulan ya. Ternyata jobnya nggak turun, kita cuma di PHP-in. Nah itu terus apa nggak buruk. Terus habis itu ya udah kita pasrah lah. Terus dia proses pindah proses ke PRT. Aku juga tetap di pabrik. Nah, setelah 6 bulan itu 6 bulan kita proses, dia kan udah mau terbang, dia udah proses semua selesai. 6 bulan dia terbang, saya belum dapat job. Nah, setelah dia terbang nyampe Taiwan, habis itu saya gimana? Calling visa. Bingung lah. Terus saya dapat teman kakak di sini itu dapat calling visa. Nah, saya bersyukur banget kalau sama kakak, ya kan, dapat calling visa. Habis itu saya tapi nggak calling visanya nggak di PT Pasuruan, nggak di Pandaan, itu saya calling visanya itu di PT Andika Putra Mandiri di Ponorogo. Jadi saya proses lagi di PT Andika Putra Mandiri Ponorogo itu selama 6 bulannya. Kan mengapa lama? Karena ya nunggu kepulangan orang anak dari sini itu. Nah, setelah itu ya udah saya berangkat.
selang waktu 8 atau 6 bulan ya. 6 bulan saya selang waktu sama istri ya kan. 6 bulan, dia berangkat bulan 3, saya berangkat bulan 8 akhir. Itu 6 bulan saya LDR Taiwan Indonesia. Habis itu bulan 8 saya terbang, nyampe Taiwan itu ceritanya hari Rabu kalau nggak salah. Kalau nggak Rabu ya Kamis kalau nggak salah. Pokoknya saya di sini 3 hari itu saya langsung pergi ke sini karena udah kangen. 3 hari di Taiwan itu saya langsung sudah nyari aku guys. Itu ya prosesnya nggak itu dia nyasar. Dan itu ya alhamdulillah lah, dari majikannya dia itu di sini itu juga baik. Kayak sekarang kan saya tidur di sini ya alhamdulillah banget kalau majikan dia itu baik banget sama aku ya, meskipun sedikit cerewet. Memang orang Taiwan ya gimana ya kebanyakan lah cerewet gitu, tapi ya alhamdulillah banget, bersyukur saya bisa nginep. Memang ciri khasnya orang Taiwan itu kan cerewet. Alhamdulillah banget saya bisa nginep di sini tiap minggu ya. Kalau saya pokoknya tanggal merah dia boleh datang. Sekarang kan libur 4 hari dan 4 malam ini saya juga tidur di sini. Itu boleh banget ya kan. Ya terkadang makan ya, kalau saya sih makan disuruh makan di sini, tapi terkadang saya juga sungkan sama orangnya, jadi kita saya beli sendiri. Sebenarnya sama dia nggak boleh beli di luar, suruh makan sama dia, tapi saya juga nggak enak lah, sungkan gitu ya. Jadi kita ngalahin untuk beli sendiri. Terus kalau kalian bilang kok nggak sungkan ya, di situ cuma makan tidur, dia itu di sini bukan makan tidur, dia itu kalau kakek aku kemana dia itu bantuin kakek aku. Misalnya kakek aku jalan-jalan, aku masak, dia bawa kakek aku jalan-jalan gitu. Jadi kalian itu jangan nyinyir dulu gitu loh, kalian nggak tahu. Terus kalau masalah apa? Masih yang tayang. Terus ya enggak. Baleni nih, mau coba. Terus masalah apa ya? Masalah pekerjaan. Memang saya bekerjanya di pabrik ya. Kalau pekerjaan saya itu di pabrik, saya perkebunan aluminium ya kan. Ya jarak antara saya dan istri itu ya yang nggak terlalu jauh lah. Ya 1 jam. Lokasi cuma di kota Taichung, di Kabupaten Taichung ya kan. Ya saya kalau berangkat dari, ya mungkin teman-teman yang lihat video saya ya, channel saya itu tahu lah, saya biasanya 1 jam lah ke sini, dari tempat saya ke rumah istri sini, ke tempat kerja istri sini itu 1 jam lah itu. Terus ya mungkin teman-teman itu yang lihat video saya dan video istri saya yang review rumah itu, mungkin teman-teman itu pengen lah. Nah dari sini saya bilang ke teman-teman kalau punya cita-cita yang bekerja di luar negeri ya kan, kalau punya cita-cita, gapailah cita-cita kalian sesuai dengan apa yang kalian cita-citakan ya. Jangan kalau kalian itu dari rumah ya, kalian dari rumah itu pengen cita-cita mau bikin rumah, nanti kalian itu niatnya bener-bener niat lah kalau dari rumah ya. Nanti kalau dari sini itu melihat gemerlapnya dunia di Taiwan ataupun di Hong Kong ataupun di lainnya, melihat dunia gemerlapnya itu jangan sampai terpengaruh dengan dunia itu ya kan. Tujuan dan cita-cita kalian dari rumah itu ya laksanakan gitu loh. Jangan sampai tergiur dengan situasi di sini yang sangat heboh gitu. Ngebahagiain diri sendiri itu memang penting, tapi jangan lupa, pokoknya kalian itu jangan lupa menyisihkan uang lah. Ini buat seneng-seneng, ini buat nabung. Jangan semuanya itu dibuat seneng, nanti kalian itu terasanya kalau sudah mau pulang 3 bulan atau 4 bulan mau pulang sebelum pulang itu kalian pasti mikir, tabungan aku seberapa ya, tabungan aku segini, cukup nggak ya. Terus kalian mikir lagi, nggak cukup, nambah lagi. Terus kalian pokoknya itu kalian itu kalau mau senang-senang boleh, tapi jangan lupa sedikit nabung lah, maksudnya nggak sedikit nabung lah,
Pokoknya itu ada uang sendiri untuk nabung buat seneng-seneng, itu jangan dicampurin. Soalnya kalau dicampurin ya gitu deh, kalian nggak dapet apa-apa. Uang kalau kita pulang, kalau kita nggak dapet apa-apa ya nggak beli apapun, nggak beli tanah, nggak beli sawah, nggak punya rumah, tapi cuma punya tabungan 30 juta 20 juta waktu mau pulang dari Taiwan, itu menurut aku pribadi nih sedikit banget. Soalnya apa? Karena aku kemarin baru cuti di rumah itu loh. Sekarang itu semakin maju. Mereka itu yang nggak pergi ke luar negeri itu, mereka itu sekarang semakin maju ya usahanya. Sekarang itu jual Beda. eceran bensin itu hampir nggak ada. Semuanya itu punya pom mini itu. Jadi kan sekarang apapun itu di Indonesia semakin maju. Jadi kalian itu jangan berpikir masih di sini masih seneng, masih enak cari duit, terus lupa iya. sama Besok yang kalian kalau pulang baru terasa. Kalau kalian sekarang di sini masih foya-foya, terlihat kaya, tapi kalau pulang bawa uang 30 juta itu menurut aku kurang banget lah. kurang. Ya Apalagi nggak real lah gini loh. kecuali kalau kalian sudah punya sawah, punya tanah, terus 30 juta buat pulang buat usaha, oke, itu masih bagus lah. Tapi kalau bagus kalian banget lah itu. belum kalian punya itu apa-apa. belum, maksudnya belum punya apa-apa, itu kalian belum hasil apa-apa. Kan namanya orang kebutuhan juga berbeda-beda. Ada yang maaf ini ya, ada yang single parent, kalian punya anak, kalian mungkin anaknya sekolah, itu kan kebutuhan tersendiri ya. Itu juga kebutuhan banyak. Jadi itu kalian itu jangan bilang kalau aku dapatnya segini, itu temen aku kok dapatnya segini, dikit banget gitu. Itu kalian itu salah, karena setiap orang itu kebutuhannya beda-beda. Apalagi yang masih perawan sama yang masih yang maaf yang janda itu, yang udah punya anak sama yang perawan. Jadi yang perawan itu bilangnya dapatnya cuma segini karena yang perawan itu nggak mikir adanya kondangan di rumah. Mereka nggak mikir sekolah anaknya, nggak mikir sekolahin. Mungkin dia ngasih orang tuanya kalau dia inget orang tuanya. Tapi kalau biasanya kalau seorang ibu-ibu itu punya anak itu kan mereka mikir sekolah anaknya per hari makan apa, anaknya mau jajan apa, ngasih orang tuanya. Soalnya apa? Karena orang tuanya yang mengurus anaknya. Masa sih iya kita nggak ngasih, kan gitu. Jadi kalian itu apa ya, pokoknya intinya gini loh. Kita itu kerja di Taiwan ya, itu kalau kita itu nggak bisa ngumpulin kayak sawah kayak rumah ini ya, 3 tahun umpama kalian itu 3 tahun udah dapat tanah sawah 1 wolon, sewolon lah ngomong Jawa ya, sewolon, terus dapat sewolon, terus kalian itu nanti pulang dapat 50 juta, itu udah oke banget ya. 3 tahun itu bagi PRT itu udah bagus banget. Tapi kalau kalian itu nanti 3 tahun itu nggak dapat apa-apa, cuma bawa uang 50 juta, itu real fakta itu sangat jelek banget bagi kalian, sumpah itu ya. Karena apa? 3 tahun di Taiwan itu kita bisa mungkin mengumpulkan kalau PRT ya 150 bahkan 200 juta, itu pasti bisa. Itu ya kalau ngirit guys. Tapi kalau majikannya pelit, ya maksudnya gini loh ya seperti yang dibilang istriku tadi ya, kita itu kerja di sini boleh ya kan, ngirit boleh, tapi nggak lupa itu sama jalan-jalan atau merefresh pikiran diri sendiri, itu oke lah kalau begitu ya. Ya nggak sering banget, dia 1 bulan atau 2 bulan sekali itu oke lah kita keluar. Oh ya, yang kemarin bilang, ada yang komen kan bilang ini, menurut aku nggak usah bikin rumah begini begitu. Itu kan menurut kalian. Kalau menurut aku, rumah itu kan penting. Mumpung aku masih di sini, aku mau bikin rumahku kan istanaku. Kalau aku mau bikin rumah yang nggak mewah sih, yang layak pakai, kenapa nggak? Karena ketika kita pulang, kita umur 40-an,
Kita dijamin nggak- kita nggak bisa buat seperti itu karena berat, udah punya anak, kerja di rumah, kerja apa mungkin ya di sawah. Terus kalau kita mau bikin rumah itu bisa tapi berat, bener deh. Oke, sekian video ini saya buat ya kan di channelnya SD. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini ya kan. Oke, dukung terus channel ini agar channel ini memberi video yang bermanfaat untuk teman-teman ya kan. Video tentang gimana sih seorang TKW di Taiwan itu ya kan, kerjanya kayak apa, terus bosnya kerja kayak apa, terus pokoknya semua motivasi ada di sini. Oke, sekian video ini, salam hangat dari Taiwan. Bye.